Satu kali waktu saya ada di kota Paris, Prancis, Bapak Ibu sekalian, dan saya jalan-jalan sendiri. Saya ingat tuh saya jalan-jalan sendiri. Jadi saya jalan itu masuk ke sebuah museum yang sangat besar di Paris, yaitu Museum Louvre namanya. Dan museum itu sangat besar dan satu hari nggak bisa selesai. Jadi tapi saya mengambil beberapa bagian-bagian saja yang penting. Dan orang pasti akan ke museum itu untuk ngelihat lukisan Mona Lisa. Saya masuk, saya lihat lukisan Mona Lisa, ternyata saya pikir gede. Ternyata ya cuma unyil lah gitu. Banyak sekali orang yang ngantri foto-foto gitu. Ya saya masuklah ke sectionnya dia dan foto-foto. Tetapi yang saya sangat senang di Museum Louvre itu saya masuk ke bagian kerajaan Prancis, dan di situ dia masuk ke tempat tidurnya Raja Prancis Louis dan melihat mahkotanya dan sebagainya. Dan salah satu yang menarik bagi saya adalah mahkota daripada Raja Louis. Suatu kali waktu juga saya ada di London, saya mengunjungi tempat tinggal daripada waktu itu Queen Elizabeth yang kedua di istananya, Bapak Ibu sekalian. Dan kami masuk, saya dengan istri masuk dan melihat castle tersebut dan melihat bagian-bagian dalam castle tersebut. Ada satu tempat di mana ada mahkota daripada Queen itu sendiri. Menarik Bapak Ibu sekalian. Ternyata mahkota itu gemerlapan. Saya tahu itu bukan mahkota aslinya, tapi imitasi. Tapi paling tidak kita bisa melihat the wow-nya sebuah mahkota. Di dalam suratnya kepada jemaat di 1 Korintus pasal yang ke-9 kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Di situ Paulus menjelaskan tentang tujuan utama kekristenannya kita untuk mendapatkan mahkota. Saya sebutkan mendapatkan crown of glory. Mengapa saudara menjadi orang Kristen? Apa tujuan saudara? Ngapain kita capek-capek menjadi orang Kristen, Bapak Ibu sekalian? Menjadi orang Kristen sekarang gak mudah loh. Gak mudah. Kelihatannya gereja-gereja sekarang wow canggih, hebat. Orang-orang di dalamnya pakaiannya bagus-bagus. Tetapi menghidupkan kekristenan kita di tengah-tengah dunia yang menolak kekristenan itu sangat sulit. Tidak seperti apa yang kita lihat. Dalam arti kata kayaknya wow banget gitu. Ya saya mengerti ada juga gereja-gereja yang di desa-desa yang terpencil. Tetapi ngapain kita capek-capek jadi orang Kristen di tengah dunia ini? Nah, kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan beberapa kali kata mahkota itu diulang. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil
kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi sebenarnya tujuan orang Kristen itu mengejar kepada mahkota itu, Bapak Ibu sekalian. The crown of glory, mahkota kemuliaan. Nah, untuk mencapai crown of glory itu, untuk mencapai apa yang kita akan dapatkan, mahkota kemuliaan itu, coba kita lihat lagi ayat yang ke-25. Coba kita perhatikan ayat yang ke-20, itu bagus sekali. Tetapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, perhatikan, kita untuk, ada kata untuk di situ. Ada sesuatu yang kita tuju. Tetapi kita untuk mendapatkan, memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sekali lagi, tujuan kekristenannya kita adalah untuk mendapatkan mahkota. Kenapa saudara capek-capek menjadi orang Kristen? Karena untuk mahkota itu, mahkota abadi itu, crown of glory, crown kemuliaan itu. Itulah sebabnya dari teks ini Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita 4 hal yang sangat penting untuk the crown itu sendiri untuk kita dapatkan. Yang pertama dalam ayat yang ke-24. Coba kita perhatikan ayat yang ke-24. Ayat ini bagus sekali. Dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Apa maksudnya teks ini? Teks ini mengajarkan untuk the crown yang akan kita dapatkan itu. Kekristenannya kita itu harus terfokus. Artinya hidupnya kita itu punya fokus. Banyak orang Kristen itu hidupnya gak fokus. Gak fokus kepada Tuhan. Saya mengerti Bapak Ibu sekalian, di dunia ini, di sekitar kita banyak godaan-godaan sekeliling kita untuk membuat kita gak fokus lagi sama Tuhan. Kita hanya fokusnya sama pekerjaan, sama cita-cita masa depannya kita fokusnya demikian. Teks ini mengajarkan untuk mendapatkan crown itu, mahkota abadi, atau saya katakan crown of glory itu, hidup kita harus terfokus. Fokusnya kepada Tuhan. Pak, kalau fokusnya kepada Tuhan, masa saya nggak boleh fokus-fokus yang lain? Ya boleh. Tetapi dari semua apa yang saudara lakukan dalam hidup ini, memang hidup kita dipusatkan pengejarannya kita kepada pengenalan akan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, satu hal yang kuingini, ini satu hal, one thing I'll do, katanya. Dia berlari-lari ke depan itu, dia mengejar itu, katanya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dia ngejar itu, Bapak Ibu sekalian. Artinya hidupnya Paulus itu terfokus kepada Kristus Yesus. Sekarang bagi kita yang mungkin ya kita nggak jadi sama, nggak seperti Paulus, kita juga bukan pendeta misalnya, Bapak Ibu. Kalau pendeta kan memang fokusnya kepada pekerjaan Tuhan, kepada ini. Tapi bagaimana kita orang-orang yang cuma jemaat? Apakah saya harus mengikuti bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta yang hidupnya terfokus kepada Tuhan? Ya tentu saja, Bapak, dalam arti kata dalam situasi yang berbeda. Fokuskan kehidupan saudara kepada resources yang eternal Tuhan itu. Hidup kita harus difokuskan kepada yang eternal, sumber segala sesuatu. Makanya Yesus mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Yesus ingin mengajarkan, fokuskan kehidupan saudara kepada the real source, sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Makanya bangsa Israel itu dimarahin Tuhan. Tuhan marah dalam kitab Nabi Yeremia, dikatakan bangsa ini kurang ajar. Dia meninggalkan sumber mata air yang luar biasa, diganti dengan kolam yang kotor, katanya. Ya,
ya susah katanya Tuhan. Dia nggak bicara tentang nabi, dia nggak bicara tentang raja, tapi seluruh bangsa ini. Maunya Tuhan, bangsa Israel itu adalah bangsa yang benar-benar hidupnya terfokuskan mencari sesuatu. Itu sebabnya makanya ya, kekristenannya kita itu kalau Tuhan itu menjadi sentral kehidupannya kita, maka hidupnya kita itu akan berdampak yang baik. Sebabnya fokuskan kehidupan saudara kepada sesuatu yang bermutu, yang bernilai, yang berharga dalam kehidupannya kita. Kalau fokuskan saudara kepada sesuatu yang hilang, yang tidak eternal, yang tidak abadi, maka saudara akan kecewa di kemudian hari. Banyak orang fokusnya kepada pekerjaan, akhirnya dia kecewa dengan pekerjaannya. Fokuskan kepada Tuhan yang memiliki pekerjaan. Fokuskan kepada Tuhan yang memiliki bisnis. Fokuskan kepada Tuhan yang memiliki masa depan. Paulus mengajarkan hidup itu harus terfokus. Hal yang kedua di dalam ayat yang ke-25. Coba kita baca. Ayat 25 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Perhatikan kata menguasai dirinya. Artinya hidup kita itu harus punya self control. Kita harus bisa mengkontrol kehidupannya kita. Saudara harus belajar mengkontrol kehidupan saudara, emosi saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya suka perhatikan nih. Banyak orang Kristen itu tidak suka mengontrol kehidupan. Itu sebabnya kadang-kadang masuk gereja baik, begitu keluar gereja jadi orang gak baik. Keluar kata-kata kotor, keluar ngomongin orang. Hidup kita tuh harus dikuasai, dikontrol. Bagaimana sih kita bisa mengontrol kehidupannya kita? Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu masuk toko buku atau lihat di Amazon atau di mana, di situ banyak sekali buku-buku tentang motivasi bagaimana mengontrol kehidupan itu sendiri. Satu kali saya beli sebuah buku dari tulisan para filosof abad pertama yang sederetan dengan yang hidupnya sama seperti Paulus, Bapak Ibu sekalian. Nah, filosofi itu ngajarin sesuatu yang bagus. Bagaimana hidup itu tenang. Bagaimana kita mati dengan tenang. Waduh, hebat juga tuh para filosofi abad pertama itu. Dan ini counterpartnya Paulus loh. Counterpartnya Paulus. Jadi orang-orang yang seangkatan dengan Paulus gitu. Nah, mereka mengajarkan bahwa virtue seseorang itu menjadi seseorang yang virtue, artinya seorang yang baik, sempurna, itu bagaimana mereka bisa keluar daripada penderitaan hidupnya. Bagaimana mereka bisa dengan tenang menghadapi penderitaan hidupnya. Wah, ini kan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan mereka ngajarin menguasai diri. Teks Alkitab mengajarkan juga harus menguasai diri. Tetapi bagaimana kita bisa menguasai diri? Kalau para filsuf itu mengajarkan nggak apa-apa, lu menderita aja, kata menderita begitu aja, terus menderita aja gitu. Dalam penderitaan jangan lawan penderitaan itu. Wah, kalau makanya Bapak Ibu sekalian, waktu Petrus dalam suratnya mengatakan engkau harus bertahan dalam penderitaanmu, orang ngerti. Tetapi Petrus menambahkan, jangan kamu khawatir. Karena penderitaan, kamu bisa melewati penderitaan, kamu bisa bertahan itu karena Yesus juga menderita gitu. Kamu harus memiliki pikiran yang demikian. Mengontrol diri kita itu bukan karena kita bisa melakukannya, tetapi karena pertolongan Roh Kudus dalam kehidupannya kita. Karena arahan daripada firman Tuhan. Itulah sebabnya setiap kali saudara ingin belajar menjadi manusia yang bisa mengekang diri, mengontrol kehidupan saudara dengan baik, kita akan melihat kepada firman Allah, kepada perkataan Tuhan.
dan meminta pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupannya kita. Ini yang membedakan kita dengan bagaimana kita bisa mengontrol kehidupannya kita sebagai orang Kristen dengan yang bukan Kristen. Filosofi banyak mengajarkan kepada kita untuk hidup tenang, sabar. Kekristenan juga ngajarin. Bedanya kita dapatnya dari firman Allah. Gitu. Nah, ini yang membedakan kita. Jadi untuk mendapatkan crown, mahkota kehidupan, mahkota abadi itu, dimulailah untuk belajar untuk kita mengkontrol hidup kita. Self control itu perlu ada. Kan dikatakan menguasai dirinya bukan hanya satu hal, dalam segala hal. Waduh. Jadi kalau orang yang tengah bertanding, atlet bertanding itu dia harus menguasai dirinya, benar-benar fokus, dia bisa mengontrol hidupnya, dia nggak boleh diemosi. Bapak Ibu sekalian, kalau suka ngelihat pertarungan tinju ya, Bapak Ibu sekalian, nah biasanya tuh para petinju-petinju itu selalu menggoda lawannya gitu, supaya tuh dia punya emosinya tuh bisa agak di-crack apa gitu ya, agak di-crack down gitu. Nah kalau emosi berubah, waduh. Kalau emosi dapat di-crack sama mereka, udah nggak terfokus lagi. Ya udah bisa latihan-latihan yang bertahun-tahun itu bisa lenyap seketika. Coba deh kalau Bapak Ibu ngeliat pemain tenis dah. Suka nggak ngeliat pemain tenis itu yang marah-marah banting raket ya gitu. Marah-marah lempar bolanya gitu. Nah biasanya kalau atlet ini udah di-crack begitu, nah udahlah. Dia langsung kalah deh. Karena gak menguasai dirinya gitu. Self control itu penting. Self control itu penting. Di rumah Kenzo diajarin oleh maminya. Kalau dia lagi marah, maminya bilang gini. Cool down Kenzo. Take a deep breath. Take a deep breath. Oke, cool down. Dalam kehidupannya kita perlu banyak untuk take a deep breath. Tapi kita bersyukur. Kita orang Kristen beda. Kita take deep breath-nya. Kira kita mengambil firman Allah dalam kehidupannya kita. Membuat kita cool down. Kita berdoa kepada Bapa di sorga. Kita mendengar Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita bisa mengontrol kehidupannya kita dengan baik. Hal yang ketiga yang diajarkan oleh surat Korintus ini untuk kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan itu. Ayat 26 dikatakan demikian. Coba kita lihat dulu. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, hidup yang kita jalani ini gak boleh sembrono. Hidup yang asal-asalan. Gak boleh sembrono Bapak Ibu. Hidup jangan jalan hidup ini cuma asal-asalan. Harus punya disiplin. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jangan sembrono. Jangan amburadul jalanin hidup ini Bapak Ibu sekalian. Hidup ini harus didisiplinkan dengan baik. Saudara yang menentukan disiplin kehidupan saudara. Saudara yang membuat hidup ini amburadul atau tidak. Saudara yang membuat hidup ini jalani sembrono apa enggak. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, hidup kita ini enggak lama Bapak Ibu sekalian. 26 tahun yang lalu saya mendirikan jemaat Philadelphia Church dengan istri. Sekarang dulu rambut saya masih hitam. Sekarang udah putih Bapak Ibu sekalian. 26 tahun yang lalu gak berasa. Saya gembala termuda di kota Sydney. Waktu kami mendirikan gereja ini. Gak terasa loh Bapak Ibu sekalian. Perjalanan begitu cepat. Hidup ini sangat cepat. Itu sebabnya jangan sembrono kita menjalaninya. Jangan asal-asalan. Jangan ugal-ugalan. Karena waktunya sangat sempit untuk kita mengisi hari-hari kehidupannya kita. Jangan sampai kita regret, nyesel. Udah 50 tahun, ya kok masih begini sih gitu.
untuk mencapai mahkota kemuliaan, mahkota abadi itu. Jangan isi hari-hari hidup saudara dengan ugal-ugalan, dengan sembrono. Jangan sembarangan menjalani kehidupan. Apa sih kata sembarangan itu maksudnya? Jangan melakukan sesuatu yang bukan Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Nyesel loh saudara-saudara. Saya belajar ya Bapak Ibu sekalian untuk setia dengan apa yang Tuhan inginkan saya harus lakukan. Tapi kadang-kadang saya juga suka nyimpang gitu. Tapi saya balik lagi gitu. Semakin hari semakin saya mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, semakin saya mengerti hidup itu harus kita pasrahkan seluruhnya kepada kemauan dan kemauannya Tuhan. Keinginannya Tuhan. Itu sebabnya kita harus tanya, Tuhan, apa sih yang kau inginkan? Bisikan kepada saya. Dan kan kita ini manusia ini punya keinginan, punya kemauan, punya akal, punya plan, punya strategi, punya program gitu. Kita mau ini jalan ini. Kita merasa dengan melakukan demikian kita akan berhasil. Saya rasa itu nggak salah. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus lebih banyak dengar Tuhan apa maumu sih gitu. Supaya jalan hidup kita ini nggak sembrono, nggak sembarangan. Sehingga kita bisa mencapai mahkota yang abadi itu. Yang keempat, hidup itu harus kita tingkatkan kapasitasnya. Oke, ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Artinya hidupnya kita ini bukan hanya terfokus, bisa mengatur dirinya, self control. Bukan hanya kita jangan jalan hidupin dengan ugal-ugalan atau sembrono. Tapi hidup kita itu harus dilatih untuk ditingkatkan kapasitasnya. Nah, banyak orang Kristen hanya mengatakan udah Tuhan gini-gini aja gitu. Gak apa-apa juga Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita menemukan potensi kehidupannya kita di dalam Tuhan dan kita meningkatkan kapasitas kehidupannya kita, maka kita menjalani hidup itu dengan full, dengan sepenuhnya. Kita bisa menjalani hidup dengan utuh. Banyak orang Kristen ini lupa Allah memberikan dia kapasitas dan potensi yang besar. Tetapi kita harus mengelolanya dan kita harus meningkatkan kapasitas hidup. Maka dipakai kata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ini kan Paulus ingin mengajarkan, lu udah di situ, tambahin lagi, dilatih lagi Bapak Ibu sekalian. Contohnya iman kita. Iman kita tuh gak boleh sama dengan iman tahun lalu. Gak boleh sama. Tahun ini kan akan berakhir nih. Jangan sama tahun 2024 iman kita tetap sama aja sama tahun-tahun sebelumnya. Allah memberikan kita potensi namanya iman. Untuk kita bisa meningkatkan kapasitas kehidupannya kita. Iman kita harus ditambahin. Kehidupan pemahaman kita akan Tuhan harus ditambahin juga Bapak Ibu sekalian. Potensi kehidupan saudara yang dulu cuma pelayanan sini sekarang ditingkatkan pelayanannya harus berkembang. Dalam kehidupan kita, dalam pekerjaannya kita, Tuhan memberikan kita potensi, kapasitas untuk memperkembangkan pekerjaannya kita. Supaya kualitas kehidupannya kita menjadi jauh lebih baik. Itu sebabnya pokoknya hanya orang-orang yang punya pemikiran mengejar mahkota abadi itu, dia harus ngerti, saya harus meningkatkan kapasitas kehidupan saya. Jangan bodoh Bapak Ibu sekalian. Jangan menjadi orang Kristen yang bodoh. Atau orang Kristen yang status quo. Atau orang Kristen yang ada di comfort zone. Setelah keluar, tingkatkan kapasitas kehidupannya. Tidak ada larangan bagi kita untuk menjadi orang hebat di muka bumi ini. Tidak ada larangan dari Alkitab yang mengajarkan saudara harus begini aja.
Tapi justru Alkitab membuka wawasan kita bahwa kita memiliki potensi yang baik. Dan kita harus meningkatkan potensi tersebut. Contohnya Abraham. Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Dia mendapatkan sesuatu. Tetapi dalam perjalanannya di Kanaan, dia meningkatkan dirinya. Wow, meningkatkan diri. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Anaknya Ishak, teks Alkitab mengatakan dia bertambah kaya, dan semakin kaya. Waduh, jadi hidupnya itu udah ada, ditingkatkan kembali, ditingkatkan lagi, sampai seluruh. Jadi hidup itu harus dilakukan dengan full speed Bapak Ibu sekalian. Suatu kali waktu saya ada di Jerman, teman saya nganterin saya menuju satu kota di Jerman. Kami dari Belanda, dia nyopirin saya. Dia bilang ini autobahn. Dia bilang saya ada di sini dari tahun 70 apa tahun berapa. Cukup lama lah gitulah. Dan saya tahu nih autobahn itu bagaimana. Jadi ini kita coba ya. Karena di autobahn itu Bapak Ibu sekalian tidak ada ada speed limit Bapak Ibu sekalian. Jadi itu saya baru tahu tuh angka 250 km per jam itu gimana Bapak Ibu sekalian. Jadi dia cuma mentoknya 100-150 lah gitu. Tapi kan sebelah kiri dia mobilnya, setir kiri ya. Dia udah 110, 150. Tapi sebelah cepet banget ya. Dia jalannya 150. Aduh pelan. Sebelahnya waduh, karena gak ada speed limit. Tuhan mau kehidupannya kita demikian Bapak Ibu sekalian. Tidak ada batasan. Karena kita lagi menuju kepada mahkota abadi itu. Tuhan mau perjalanan kehidupan kita bisa meraih apa yang Dia siapkan kepada kita. Hidup harus terfokus. Dapat mengontrol hidupnya dengan baik. Dengan firman Allah, Roh Kudus. Dengan firman Allah dan Roh Kudus saudara memfokuskan hidup saudara. Dengan pertolongan firman Allah dan Roh Kudus, saudara tidak menjalani hidup dengan ugal-ugalan. Dengan pertolongan firman Allah dan Rohnya sendiri, kita dapat meningkatkan kapasitas hidup kita. Untuk kita dapat mengambil mahkota yang abadi itu. Tuhan berkati. Shalom.